wabarakatuh. Pripun kabarnya bunda-bunda yang cantik dan solehah? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Menika wau sahur kalih nopo bunda-bunda? Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia yang memberi sauri tauladan, dan semoga kita bisa menapaki jejak-jejak beliau sehingga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita di bulan Ramadan ini masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi rutin di hari Rabu pagi. Menika kita dibersamai oleh Mbah Bun. Beliau adalah pengasuh pengajian Tombo Ati di Radio Andika. Insya Allah pagi ini beliau akan memberi pencerahan tausiah terkait dengan tema derajat puasa. Nggih monggo mangke bunda-bunda yang sampun membawa catatannya mangke dipun catat poin-poin yang paling penting. Semoga dengan kajian hari ini kita pulang membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat meraih kemenangan di Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Menika kepada Mbah Bun saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara, tapi yang saya tidak lupa mungkin tadi belum dibuka dengan bersama-sama supaya majelis ilmu ini betul-betul memperoleh barokah dari Allah dan bermanfaat. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak, mungkin ada yang hadir yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Mbah Bun mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita patut selalu bersyukur kepada Allah di mana pada detik hari ini kita masih ditakdirkan untuk silaturahim dalam rangka ya mencari ilmu yang saya yakin ini sangat bermanfaat. Ibu-ibu yang kami muliakan, beberapa hari sebelum puasa itu saya mendapat WA, langsung saja saya tawarkan masalah derajat puasa. Ini dikandung maksud untuk mempelajari puasa saat ini tentang hal-hal yang menyangkut puasa, kedudukan hukumnya wajib, ya. Tapi kalau saat ini mau membahas masalah haji masih sunnah, sebab ini yang sedang dijalankan, begitu ya. Jadi Anda mencari ilmu itu saja sudah wajib, apalagi materinya juga menyangkut wajib. Jadi insya Allah pahalanya berlipat ganda pada pagi ini dan akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang kami hormati, materi kali ini saya bedakan dua. Satu masalah keilmuan, yang kedua masalah amalan. Jadi keilmuan itu hanya untuk diketahui, paling tidak aku ben gak pakai kaget. Jadi di situ itu
keilmuan, oh ini untuk diketahui, dicatat monggo, tidak monggo. Tetapi yang kedua nanti amaliyah. Amaliyah itu nanti menyangkut derajat puasa yang seharusnya kita jalani pada bulan puasa itu seharusnya ini supaya meningkat puasa kita ya, sebab kita harus berusaha pada bulan puasa ini kita keluar sebagai pemenangnya. Pemenangnya contohnya apa? La'alakum tattaqun. Jadi jangan sampai kita itu masuk bulan puasa, keluar bulan puasa dalam keadaan sama saja. Itu kita harus merasa merugi. Maka kami tertarik mengambil tema derajat puasa, dan ini saya pisahkan dua materi, yaitu masalah ilmu dan juga masalah amaliyah. Ibu-ibu yang kami hormati, itu saya telah membaca beberapa kitab di mana barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan juga di dunia sampai di akhirat. Ciri-ciri gembira, katanya ini. Ciri-ciri gembiranya apa? Mau mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Ramadan. Jadi di sinilah ya. Jadi bukan wah aku senang datang bukan itu. Ciri-cirinya apa? Mau mempelajari. Mungkin mau membaca buku-buku atau kitab-kitab, atau mungkin mau menghadiri pengajian-pengajian yang membahas masalah Ramadan. Nah ini adalah ciri orang yang berbahagia datangnya bulan Ramadan. Lalu dulu kita sering mendengar marhabannya Ramadan. Ini sifatnya pengetahuan. Sering mendengar marhabannya Ramadan. Itu artinya bukan hanya selamat datang bulan Ramadan. Artinya marhabannya Ramadan itu kita siap untuk melaksanakan apa saja yang terjadi dalam bulan Ramadan. Amaliyah itu. Jadi bukan hanya marhabannya Ramadan, bukan. Tapi hati kita harus siap untuk melaksanakan apa saja yang harus kita laksanakan pada bulan Ramadan. Intinya ke sana. Ibu-ibu yang kami hormati, tentang masalah nama-nama bulan puasa itu ya ini hanya seperti tadi, saya hanya untuk diketahui. Kadang bulan puasa itu disebut Syahrul Quran. Pernah mendengar? Syahrul Quran, di mana pada bulan puasa inilah diturunkan Al-Quran yang pertama kali, yaitu tanggal 17 Ramadan itu, gitu ya. Lalu juga kadang disebut juga dengan Syahrul Tilawah. Ini tadi saya datang sedang tilawah, bagus itu ya. Saya senang, saya perhatikan tadi senang, jadi dingin gitu rasanya gitu. Lalu juga kadang disebut Syahrul Mubarak, penuh keberkahan. Barokah itu adalah tambah-tambah kebaikannya. Jadi kita kalau hari ini katakannya bisa tadarus itu bisa ditingkatkan lagi gitu, ditingkatkan lagi. Apalagi kalau tahu artinya dan sebagainya. Lalu bulan Ramadan disebut juga Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Jadi pada bulan inilah kita tingkatkan kasih sayang kita, baik terhadap sesama keluarga maupun terhadap teman, termasuk tetangga dan sebagainya. Ada juga yang menyebut Syahrul Sabri, yaitu bulan kesabaran. Sebab banyak hal-hal yang terjadi pada bulan Ramadan ini itu penuh harus kita hadapi dengan sabar ya. Jadi sabar itu apa namanya? Ya harus kita latih. Sabar harus kita latih. Ya seperti pada suatu saat saya beserta jamaah pengajian di Raudhatul Hasanah di daerah kami itu ada pengajian ibu-ibu juga. Lah saya selaku pengasuhnya disuruh mendampingi. Akhirnya saya pernah sempat masuk ke Masjid Ar-Rahman Kota Blitar. Ya. Nah di situ itu karena saya begitu datang, saya tuh ingin ke toilet, saya bilang ke toilet, langsung takmirnya tuh melihat saya, mungkin kok sudah kelihatan sepuh, padahal baru 73 ya. Langsung saya masuk ke toilet itu ditunggu, mungkin khawatir kalau jatuh dan sebagainya. Saya terima kasih. Setelah keluar itu di samping dijemput oleh takmir itu ada dua jamaah. Yang satu usianya 59, yang satu usianya 50. Terus ngobrol-ngobrol gitu dengan saya tanya berapa Bapak usia 59, saya Bapak saya 50. Dan jenengan Pak, kula nembe 73. Kula muni ngoten dosa 3. Kula mungkin tanggal 24 Maret yang dina Senin. Tanggal 24 Maret ulang tahun, malah kula pun insyaallah ulang tahun ya. Saya itu sudah biasa mengadakan buka puasa bersama dengan keluarga, dengan kakak saya. Wis tak pesen ya, aku wis omong karo bagian cek gratis, oke? Cek gratis.
Insya Allah hari dinane Senin kula pun insya Allah kok yang restoran napa tengene warung Padang mawon ngoten lho. Ala pira warung Padang ya wis gak apa-apa ngono ta ke Padang niku. Lah niku enten sing tertarik napa Mbah? Napa Pak? Dia belum mengenal Mbah. Biasanya Mbah itu dia apa Pak itu rahasianya Bapak kok tenang. Saya menghadapi segala sesuatu itu selalu pasrah. Duh, bagaimana contohnya? Duh, saya dimarahi istri saja saya itu sadar. Saya dimarahi istri itu saya tahu di belakang istri itu ada Allah. Istri saya sedang ditakdirkan oleh Allah untuk memarahi saya. Itu loh ya. Jadi kita jangan melawan, tenang aja. Lah Allah ada dalil wa ma'allahu yuridul malil ibad. Allah tidak punya rencana sedikit pun untuk menganiaya hambanya. Ini gue. Jadi aku dong diseneni bojo, iki mesti sing ngongkon Gusti Allah nguji aku ben sabar. Lah nek sabar menang aku. Ngoten lho lara-larae. Bareng iki jawabe, tapi angel Mbah dilatih. Nek sing lanang nesu ngene ngono wah gurine bojoku nek Gusti Allah dedong ditakdirne kok nyeneni aku. Oke coy. Model-model tadi dan itu alhamdulillah ya kita laksanakan kita latihan memang itu ya bisa gitu ya. Kalau dulu rumus saya kalau dimarahi istri itu kan biasanya orang mengatakan masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan biasanya tapi kan keluar rubah masuk telinga kanan balik gitu ya. Masuk telinga kiri balik sebab sempat masuk telinga kanan keluar berarti sempat diproses. Jadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan sempat diproses di otak kan garing balik rasanya kan karena pola rawurus banget. Niku sadar uang sing sabar niku nopo insya Allah nanti di akhirat dinggekne omah jenenge nopo Baitul Hamdi niku lho nggih nek sadar lah ngono akhirnya guys nyantai mawon dados niki wae kula terang-terangan nggih yo mari sik tenang goro-goro kula damel rencana damel jaket preman niku jaket tapi nggih boten preman kita arep tau siapa jaket itu tapi kemenangannya istri saya nggih nyeneni ngoten kan digolekne ngoten dadi kan digolek enggak iki oke ya enten to nek namung ngomong tapi gak tandang kula iki diseneni manut arep ngene bar kula kadang-kadang guyu kelentok wong metu kok jeding sikil terus diseneni ngomong jarene panjen tugasmu dinani iki ngoten nggih terus kita lanjutkan. Saya pagi hari ini tidak akan membahas tentang rukun puasa, syarat wajib puasa, sunnah puasa dan sebagainya. Tidak akan saya bahas. Terutama saat ini akan saya bahas itu adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Niki sebab kalau yang membatalkan puasa kan biasa, nggih. Boten mangan, boten ngombe, tapi yang membatalkan puasa, pahala puasa inilah yang penting. Yang membatalkan pahala puasa dan ini sering dilakukan oleh kita termasuk kula lan insya Allah panjenengan sedaya mungkin kula bahas iki niku sekedar untuk diketahui lajeng yang perlu diingat bahwa bulan Ramadan betul-betul utama sekali utama sekali tidak ada di bulan yang lain di bulan Ramadan niku dari tanggal 1 sampai 10 itu termasuk rahmah kasih sayang nggih. Lalu dari malam 11 sampai dengan 20 maghfirah. Dari 21 sampai 29 atau 30 delok posone ya. Nek posone 29 ada 30 ngoten. Niku bulan jannah. Artinya pada malam itu pada hari itulah kita mendapat pernyataan dari Allah kita terbebas dari neraka. Ngoten tok. Dan ini ciri-ciri saya itu senang. Jadi ibadah itu aslinya gampang. Kalau boten bakal ngel-ngel. Kalau menghendaki jamaah yang saya pandu itu jadi beribadah kepada Allah itu karena butuh Allah dan karena cinta kepada Allah. Jadi jangan beribadah karena takut kepada Allah, tapi cinta kepada Allah. Malah kalau kadang-kadang ngono ae ngoten. Kalau ini ngimami wonten dandangan. Lah kula modele kan nyantai ngoten. Njaluk lagu piye? Tarawih pira? Witire pira? Coba kula sadar, tarawih witir niku hukume napa? Sunah ta? Menjaga keutuhan umat wajib. Lah tengeriku niku. Wis, njaluk apa? Tarawih kalih-kalih ping 4 mawon. Oke, ora
papat telu mboten loro-loro ping papat lah mengke witire 3-2-1 orang 3 langsung tak tawani kok sebab niku enten dasare kabeh kula kadang-kadang maca teng YouTube niku kula sedih kula tuh ki ngelek niku kono ngelek iki opo no kalau ini kok nggih kula ndablek mendilala jare komentar kula niki kan enten sing nyerang ya poso niki ada yang menyerang sebetulnya mulainya hari Ahad bukan hari Sabtu Menteri Agama kok bagaimana ya terus tiba ya alhamdulillah durung wayahe poso nek gak kaki gua ngono timbangane wis wayahe poso gak poso lan golek nyang ndi ngoten mawon kita dadi paribasane bae Sabtu rung poso bak kene poso paribasane ora apa-apa kok gak kaki gua ngoten teman nggih tapi dilala kok Sabtu wis poso kowe rung poso rasakno ngoten tok mboten nanggapi masalah mboten usah penak-penakan ngoten nggih penak-penakan mawon dilala kalau ini ada sing teko wonten radio dikane teko ngaten mbah kula niku kan puwegel kali adik kula rumangsa salah bar niku kula njaluk ngapura adik kula niku mboten purun ngapura aku njaluk tulung mbak yuku puanggah gagal loro sikap kula dos pundi mbah tugase wong salah termasuk awake dhewe iku njaluk ngapura di ngapura ora urusane kono pun tugas panjenengan pun selesai. Lah nek sampai menungso dijaluk ngapura kok gak gelem ngapura, dhek telah sombong. Allah saja Maha Pengampun kok kowe ngengkel, ngoten lho. Bahwa di situ itu kan layat khulul jannata mangkana fi qalbi dzurriyyatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong, meskipun sedikit. Lho ngoten. Ngoten, Mbah. Tapi syaratnya wong tobat enek telu lho ya. Merasa menyesal apa nyapo aku dhisik kaya gelone adikku berjanji tidak mengulangi lagi mesti di ngapura gawe neh aja terus bagi diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik ngoten lho carane njaluk ngapura niku syaratnya telu paling ora niku merasa menyesal nyapo aku gawe gelone adik berjanji dik aku ora bakal baleni neh setelah itu diikuti dengan yang baik ngoten lho dadi iki muga-muga adikmu melu ngrungokne niku ben ngapura awakmu niku malah teng akhirat nanti ada bangunan yang sangat indah sekali langsung hamba itu bertanya kepada Allah ya Allah bangunan rumah yang indah itu untuk siapa untuk orang yang mau memaafkan saudaranya nggih pun kula ngapunten mawon akhire ngono kula itu ada itu hadis juga niku hadis juga pramila menika sudahlah nyantai saja kita beribadah karena cinta dan karena kita membutuhkan Allah. Selanjutnya pun bapak-bapak ibu yang ibu yang kula hormati, sing bapak kok telu petugas TV karo aku dhewe. Gak apa-apa nggih. Terus niki ngaten hikmah puasa niku panjenengan nanti mireng ya. Sumutasihu, gitu. Puasalah kamu sehat. Tenane kaya bener ngono. Niki dibuktekne nggih. Wonten surat Al-Anfal niku ayat 30 ada perintah. Al-Anfal 30 ada perintah makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah ini kuncinya makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebih-lebihan. Dunia kesehatan sepakat penyakit itu sangat dekat hubungannya dengan pola makan. Terus betul. Terus niki wau dari asline kok kudu ngene. Lah kula niku dituturi ngoten ya tenang mawon kok nyantai mawon nggih tapi pancen ya tak lakoni alhamdulillah ngoten nggih. Nah niku dadose sementara itu saja langsung kula singgung masalah puasa tapi tetap ilmu tok niki. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut hubungan puasa niku paling tidak ada 5 nggih. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah ibadah puasa niku ada 5. Yang pertama Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183 itu antara lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niku ayat ini kalau kita teliti itu belum menunjukkan perintah kita untuk berpuasa, belum itu.
Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini masih puasa itu masih diwajibkan, tapi belum diperintahkan. Tapi kadang-kadang ada sebagian yang menyampaikan dalil itu dikatakan sebagai untuk perintah puasa monggo, tapi sebetulnya belum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Yang dimaksud umat sebelum kamu kapan? Di zaman umat Nabi Musa. Ngerti nggih? La'alakum tatakun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah menggunakan kata-kata la'ala. Dalam bahasa Arab la'ala itu mudah-mudahan yang pasti berhasil kalau sungguh-sungguh. Jadi ada kata-kata mudah-mudahan yang bahasa Arabnya dua, yang satu la'ala, yang satu laita. Laita itu mudah-mudahan yang tidak mungkin terjadi. Contoh, mudah-mudahan babun muda lagi, nom lagi, kan gak mungkin. Itu gunakan laita. Tapi kalau mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tatakun, itu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Oke. Jadi ayat 183 belum menunjukkan perintah untuk berpuasa, hanya berita bahwa puasa itu diwajibkan. Selajengipun Al-Baqarah ayat 184. Ayat 184 itu baru tata cara berpuasa. Di situ tuh ada wa man kana minkum maridun aw ala syafarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jika kamu sedang sakit dan bepergian, boleh kamu tidak puasa, tapi harus mengkodok. Niki nggih, sing pertama. Tapi awas, ayat itu ditutup wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebetulnya, sesungguhnya bila mana kamu dalam posisi sakit atau bepergian kok tetap berpuasa, tetap lebih baik. Ini pinter Gusti Allah. Gusti Allah modelnya ini, wa man kana minkum maridun, jika kamu sakit, boleh kamu tidak berpuasa. Itu Allah tidak menunjukkan sakit apa. Jadi nek jenengan gedaduk titik, wah kiloro, batal aku, monggo. Tapi di situ ditutup wa antasumu niku lho. Jadi senajan aku pokok gedaduk atau ngene-ngene pokok tetap puasa, tetap lebih baik. Ngoten lho maksudnya. Dan niku lajeng di situ juga dikatakan barang siapa yang sakit atau bepergian boleh tidak puasa, tapi tetap harus mengkodok ya. Tetapi kalau kamu tetap berpuasa, tetap lebih baik. Lalu dalam ayat 184 itu dikatakan jika mana kamu merasa berat untuk berpuasa, yang dikatakan berat itu satu, orang yang sudah tua renta, yaitu boleh tidak berpuasa. Nek dikon mengkodok luwih tuwek neh yo. Jadi orang yang sudah tua renta boleh tidak berpuasa. Okay? Yang kedua adalah orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Kenapa ya? Wih gede-gede nih jangan pinter. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh itu boleh tidak berpuasa. Lalu juga pekerja berat itu boleh tidak berpuasa. Jadi pekerja berat itu ada ulama yang mengatakan masinis atau mungkin tukang becak yang merasa berat itu boleh tidak berpuasa. Sedangkan yang keempat itu ada yang mengomongkan orang yang hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa. Dari empat golongan ini boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Gantinya fidyah, ya, membayar fidyah. Nah terus fidyah apa? Anu piro? Fidyahnya itu seharusnya dalam kitab dikatakan 8 on, tapi Mbah Bun selalu menyarankan 1 kilo saja lah. Jadi aman 1 kilo gitu. Dan diberikannya fidyah kapan? Setelah dia tidak berpuasa. Jadi tidak boleh, wah awakku yang ini wis tak bayar fidyah sasi Saban iki, gak oleh. Malah oleh tiap hari dino Senin gak poso dibayari Selasa kalau Serbu, atau kalau ingin sekaligus pada bulan Syawal itu boleh. Jadi bayar fidyah gak oleh. Saat dulu gak poso disi kersoalnya nek awakmu cukup nek gak kadung bayar 30 kilo bae dirake 15 kilo dut. Ngoten piye. Nggih ngaten niku bahasa kula jauh nggih. Kula pancen nggih ngaten iki. Jadi 4 golongan ini yang boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Sebabnya kalau yang sing teko, Mbah kula tahun kalau iki gak ada utang nih. Lah kula gak ada utang niku kula mau bayar fidyah pinten?
sik awam duwe utang gak poso kuwi apa alasane ngono lho. Tak dikoki sik. Oh gampang langsung dibayar fidyah. Lah kuwi cita-cita Islam dadi anu lho dadi apa jenenge kok dibayar berakhir nggak bisa. Jadi alasannya apa? Nek alasannya awakmu loro tur enek harapan waras dikodok ngono. Awakmu oleh membayar fidyah tapi nek kowe loro gak bakal waras. Gelem ora ngoten nggih. Akhirnya ngoten niku. Dan itu metode itu sering kali gunakan. Kula kan sampun nate dari tim pemandu ibadah haji, sampun nate dari tim pemandu pembimbing ibadah haji tingkat nasional nate. Nalika teng Mekah niku ada jamaah Mbah tapi Pak, kula Mbah mergane adikan. Lajine Pak wong-wong ngarani kula kadang-kadang nggih ustaz, tapi kula nggih ndelah Mbah ngoten lho. Pak, nah kula niku pengen pulang dini. Terus pundi? Aku jawab syaratnya enek telu. Boleh pulang dini syaratnya 3 ya. Alasannya 3. Alasan 3. 1 akan menjadi wali nikah anaknya. Boleh. Tapi dengan catatan dibuktikan tulis-tulisan ya. Orang omong tok. Jadi suratnya menjadi wali nikah boleh. Yang kedua dia seorang dokter dan akan operasi pasien. Itu boleh pulang dini. Yang ketiga orang yang sakit parah. Boleh 3. Hakikat kok jenengan dokter sana sanes berarti ngijab nih mboten nggih banyak loro nemen mawon pun mboten ya kan sita ya alasannya kata niku lah niki kata niku itu terjadi kadang-kadang enak dilalah ditakdir Gusti Allah nggih kalau wingi umroh kalau wingi kula niku diumrohne alih anak kula nggih kalih bareng kalih bisa dan dilalah jamaah umroh saking Kalimantan niku geger tahun 2000 kan tasik pandemi tadi kan geger kali biro umroh ngaten no sebabe sesuk wis arep mulih dhek urung iso nyang raudha geger lho biro umroh iki gelem ya dia diserahne kula kan biodata saya pernah menjadi pejabat urusan haji saya pernah menjadi ini jadi akhirnya serahne kula enek wong 20 te Masjid Nabawi ini lagi tak kelompokne no sing ngengkel sitak ngengkel ngengkel tak depi lungguh kata niku lah kula cara menyelesaikan masalah nggih kali guyon panjenengan yuswa pinten Pak kula 28 kula 70 kalah nggih nggih putrane pinten Pak kula 3 kula gangsal kalah nggih lah sing ketiga niku dhek kalah KO terus panjenengan rabi ping pinten Pak luwih ngene niku kanca-kanca bae nuling ariku iki piye to pertanyaane nggih sepindah kula ping kalih kalah nggih saniki tani manut nggih ngene lah kula rabi julu ping pindho lho nggih rumiyin karena meninggal jadi istri yang pertama meninggal pada bulan Februari 5 Februari 2015 terus menduduk 5 sasi setengah malah iya terus rabi ini rabi niki bojo kula sing niki bojonya mulane kalau iki ditekoki kali kanca kula tim juri Do TV jenengan kelihatan sehat niku jamune napa mergone mbok nyar oh iya iya katanya dadi sing kula ngaten niku dari intine ngaten niku nggih dan akhirnya setelah saya katakan jadi panjang mun kalah nggih umur kalah terus bar niku anak kalah rabi kalah sakniki manut dari kula ngeten nggih Pak masalah kegiatan umroh semuanya itu ada di Mekah sedangkan di Madinah itu golek imbu jadi panjenengan mau membimbing mundur tetap sah umroh ngoten nggih Pak nggih ngoten dhek mempelajari kurikulum oh baik yang menyampaikan ini orang yang berwenang akhir nggih pun matur Pak matur suwun ngono biro umroh niku taktik ngoten niku kudu duwe jadi janganlah diremehkan orang yang pernah nikah 2 kali berarti jelek enggak untuk bisa untuk menyelesaikan masalah nih ya pancen yang kudu ngono ojo serius temen ngoten dadi segala sesuatu dengan guyon gitu akhirnya dia bisa menerima biro umrohin guyu wae ngrungokne Mbah Bun tapi kula dan kula kulino Mbah Bun tapi kalau di sana-sana kadang-kadang itu ustaz gitu kan tapi itu Bu kulino Mbah Bun itu ayat 184 lah ayat 185 ini baru perintah puasa di situ tercantum faman syahida minkum syahra falyasumu bila mana kamu mendapati atau hidup di bulan Ramadan falyasumu maka berpuasalah jadi inilah perintah kita berpuasa itu tertera pada
ayat 185 ya. Tapi kalau ada orang mengatakan 183 dasar monggo. Tapi kalau kita teliti 183 hanya menunjukkan puasa Ramadan itu wajib, tapi apa dihukum diperintah. 184 itu intinya tata cara berpuasa, tapi pada 185 itulah ada perintah untuk berpuasa. Dipunlajengaken ayat Al-Baqarah 186 itu ada yang mengelompokkan ayat puasa, ada yang tidak. Di situ itu kan lengkapnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastajibu li wal yu'minu bi al-ayah. Yang intinya begini, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku itu dekat. Nah ini akan aku kabulkan permohonan hambaku jika meminta kepadaku. Niki carane syarat-syarat itu panjang donga diijabah ya. Akan aku kabulkan permohonan hambaku jika memohon kepadaku. Intinya apa? Panjenengan nyuwun tenggene Gusti Allah tok mawon. Aja panjenengan Gusti Allah yang nggone demit, aja. Nggih. Terus di situ jadi wa idza salaka ibati ani fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Dengan catatan kamu harus melaksanakan himbauanku. Himbauan apa? Kamu melaksanakan perintahku dan menjauhi laranganku. Wal yu'minu bi dan beriman kepadaku. Niki nggih supaya panjenengan donga niku ben ijabah. Siji njaluk yang Gusti Allah tok, ping pindho laksanakan semua perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah, dan yang ketiga beriman kepada Allah. Niku ayat 126. Lah ini ada sebagian ulama termasuk mengelompokkan masalah hubungan puasa, ada yang tidak. Sudah nggak kita bahas. Sekarang kita lanjutkan ayat Al-Baqarah 187. Pada ayat 187 ini terjadi perubahan tata cara berpuasa. Jadi poso sing saiki dilakoni wis dirubah. Sing rubah sapa Gusti Allah dhewe. Niki ngeten, ini untuk diketahui saja. Perintah puasa di awal-awal puasa, di awal Islam zaman Nabi Muhammad itu wong kuwi nek poso bukane maghrib sampai teko misa bar kuwi wis ora oleh dahar neh, ora oleh hubungan dengan suami istri dan sebagainya, sudah. Lalu nanti boleh buka nanti pada waktu maghrib sampai isya, satu nggak boleh lagi. Itu aturan dulu. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab lah kok bar salat isya lah hubungan karo bojone. Ngaten lho, hubungan karo bojone atau jadi hubungan suami istri dengan bojone, akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka saya. Ada apa Umar? Saya baru berhubungan kelamin dengan istri saya. Rasulullah diam. Bersamaan dengan itu sahabat Qais semaput pingsan. Karena apa? Waktu maghrib sampai isya dia itu tertidur, bangun-bangun bar isya. Akhirnya kan gak dahar, rong dino akhirnya gak dahar. Lah pada ayat itulah maka ada perubahan puasa. Uhilla lakum lailatas syam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu di malam bulan Ramadan itu untuk berhubungan suami istri. Jadi sejak saat itu awake dhewe niki wis nampa poso perubahan. Terus di situ juga ada dalam ayat 187 wa kulu wasrobu hatta yatabayyana al-khabithu minal khabithil aswad. Makan dan minumlah kamu sampai tampak benang yang hitam dari benang yang putih, yaitu fajar. Sejak saat itulah kita boleh makan dan minum dari mulai buka itu sampai dengan terbit fajar. Ini pun perubahan. Kemenangane sing ngrubah sapa? Gusti Allah, Kanjeng Nabi ijik sugeng itu. Perbandingan. Kalau nyinggung kamaku tiba ala lagi naming qablikum, sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, yaitu yang kami maksud umat Nabi Musa. Puasa zaman Nabi Musa niku puasane mulai buka jam 12 malam, terus puasa terus buka lagi 12 malam, itu terus saja. Akhirnya oleh orang Yahudi dirubah sendiri. Puasanya orang Yahudi itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nek bar itu dia buka. Nah ini perbedaannya, siapa yang merubah adalah orang Yahudi itu sendiri.
sebab Nabi Musa sudah meninggal. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan puasa orang Yahudi yang merubah aturannya orang Yahudi, tetapi kalau kita yang merubah itu adalah Allah sendiri dan Kanjeng Nabi Muhammad masih sugeng. Niki boleh lumayan iki wis berubah nggih. Panjenengan zaman awal-awal ya buat ngoten nggih. Kurban magrib sampai isya bareng gak ada apa-apa ngoten nggih. Ya penak saiki lah nggih, penak saiki niku. Tapi niki insyaallah tata cara puasa ini sudah tidak bisa dirubah lagi sebab sudah tidak ada nabi lagi, nabi terakhir itu. Itu insyaallah itu berlaku untuk untuk selamanya. Jadi ukhilalakum lailatas siyam rohasu ila nisaikum al ayah tertariku disebutnya hunna libasulakum wa antum libasulahun. Pada dasarnya hunna mereka para ibu itu pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Rubiyin menenggoten tempat sabun singgung. Jadi Allah memperumpamakan antara suami istri itu merupakan pakaian. Mengapa kok pakaian? Satu diantaranya fungsi pakaian menutup aurat, gitu. Artinya apa? Sebagai suami istri kita harus menutup aurat rumah tangga. Fungsi pakaian yang kedua adalah untuk hiasan, gitu. Jadi kita harus bangga punya istri ini, diajak berjalan pun juga bangga. Punya suami ini ojo sampai isin, sitok di kono jangan usah nyantai mawon, nggih. Itu hiasan juga hiasan. Termasuk rumah tangga kulino di mana tenang won nek kamu sepi nggon aku entek mawon alhamdulillah ngoten. Lah wong mutusne cat tembok ya akhir geger dikone bakul cat. Padahal rumangsaku wis paham, tapi dia belum paham. Lah kula pun apal. Kok kula mawon kali bojo, kula gak paham, kula salah. Kok kula kali bojo gak salah, kula nggih Pak, kula nggih salah. Masalah wong lanang banyak masalah gak enek mbak salah gak enek gitu gak enek mbak salah enek ya masalah malah kalau ya wis kene dadi nek aku gak paham aku salah kok nek kono gak paham yo aku nek sing salah oke rendawan nyantai pancen wong lanang iki nggon salah kan masalah nggih mbak salah enten mboten daten sing ngoten niku kadang-kadang guyu mawon ngoten nggih. Niku sampun tata cara berpuasa selajengipun nggih menika sampun pembanding sak menika kembali ke derajat puasa. Nah niki sing kudu diamalne. Derajat puasa niku asline ngeten. Menurut fikih wong kuwi apan pada siang hari tidak makan, tidak minum dan tidak hubungan suami istri, menurut fikih wis poso. Tapi ternyata menurut tasawuf itu berbeda lagi. Di situ itu ternyata puasa itu derajatnya ada 3. Derajat yang pertama itu adalah puasa umumnya. Ya, tidak mawon. Mungkin penjelasannya hati-hati. Ingkang angka 3 puasa khususiyah. Oh enggak 3. Alhamdulillah berarti Anda tidak tidur. Yang satu puasa umumnya, yang 2 khususnya, lajeng yang ketiga khususil khusus. Jadi yang pertama itu adalah umumnya, yang kedua khususnya, yang ketiga khususil khusus. Niku ahli tasawuf itu mengapa kok mengelompokkan itu? Itu karena ada dasar dalil-dalil ini. Mungkin penjelasannya gitu. Kalau duduki dalil mawon, karena adanya hadis qudsi as-saumuli wa ana ajazibi. Masalah puasa adalah urusanku dan akulah yang akan membalasnya. Satu diantaranya itu. Lalu juga adanya hadis dari riwayat Bukhari dan Abu Dawud, malam yada qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hujjatun fi ayyata atau amu wasarobaru. Sing artinya ini, barang siapa yang sedang berpuasa tetapi tidak mau meninggalkan maksiatnya mulut ini ngerasani tumbak cucuan, mitnah, omongan bohong,
sumpah palsu niku maksiate mulut, dan tidak mau menjaga maksiatnya panca indera, melihat hal yang tidak diizinkan, mendengarkan hal-hal tidak diizinkan, nah itu ya, tidak meninggalkan itu. Nah, kalau orang yang hanya itu saja, itu gara-gara inilah ya, ini timbul nanti khusus ya. Di situ kalau orang tidak mau menimbulkan maksiatnya mulut, maksiatnya panca indera, termasuk maksiatnya perbuatan, maka Allah tidak butuh puasanya itu. Dia itu hanya dianggap kosong. Lalu juga adanya hadis niku dari riwayat Nasai, kam min shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju' wal atos. Tidak sedikit atau banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Lajeng hadis malih niku asyamu junnatun fasatajanu biha abdi minan nar. Puasa itu harus bisa menjadi tameng dari orang yang berpuasa itu dengan neraka. Jadi 4 hadis inilah yang akhirnya bisa meletakkan derajat puasa. Enten nggih. Ini boleh ini kita dicatat zakat nih. Puasa umumnya itu adalah puasanya orang umum. Puasanya orang umum, umumnya puasa orang umum. Yaitu apa? Orang umum puasanya ya asal tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu sudah dianggap puasa. Itu namanya puasa umumnya. Liya-liyane gak ditahan nih, puasa umumnya. Ngaten nggih. Jadi pokok gak mangan, gak ngombe, gak hubungan suami istri di siang hari, itu puasa umumnya. Ngoten nggih. Tapi senajan awake dhewe nglakoni puasa umumnya, awake dhewe ya gak usah wedi. Kalau memang kita bisanya mampu itu ya monggo. Sebab di situ ada hadis asyamu liwana juga. Urusan puasa adalah urusanku dan akulah yang akan membalasnya. Ada salah satu hadis sebagai pembanding. Salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti di akhirat nanti maksiat saya itu akan dihisab, akan dihitung oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah, iya. Kalau memang begitu nanti Allah akan sah hisab. Duh, lebih caranya Allah kata innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masuk dosaku ngene kok gak di ngapura loh. Mau tak cepot jabatanmu Maha Pengampun. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Ya nanti insya Allah kamu akan diampuni dosa-dosa kamu. Apa artinya? Senajan awake dhewe iso puasa umumnya, tetap ojo mbok tinggal nih. Ojo mbok tinggal, tetap puasa saja. Tapi mulai tahun ini kalau kita biasa umumnya, nanti kita tingkatkan menjadi khususnya. Betul nggih? Nah, niku saiki seru. Ternyata yang paling rendah itu adalah puasa umumnya, tapi senajan ngono awake dhewe tetep kudu nglakoni, ngono ya. Tetep nglakoni. Syukur bagi engko iso ditingkatne. Tingkatan yang kedua tadi sudah saya singgung adalah khususnya, yaitu di samping tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, maksiatnya mulut juga dijaga, maksiatnya mata juga dijaga, maksiatnya telinga juga dijaga, dan juga jangan sekali-kali kita membuat kegiatan yang bisa menjurus kepada kemaksiatan. Upamane ngedekne gedung kaki tempat pelacuran. Nah, itu sakaruan ngedekne gedung di tempat perjudian. Ini termasuk menjurus kepada tempat-tempat itu. Kalau orang masih tidak mau meninggalkan puasa ini, tidak bisa mau meninggalkan maksiatnya mulut, maksiatnya mata, telinga dan sebagainya itu jadi Allah tidak butuh akan puasanya. Nah, dengan kata lain, awake dhewe nek poso paling ora ya kita tingkatkan. Kalau Yusra usah ngerasani, ora usah ghibah, ora usah fitnah, ora usah bohong, insyaallah nanti kita di sana pahala kita dapat. Ngoten nggih, niku dadine ngoten niku. Lah masalah ngrasani termasuk nggih, termasuk kula, tapi sing kondang kok kaum ibu nggih. Ngrasani nek gak setuju protes oleh nggih. Sebab itu tadi kok wonten kejadian pada suatu hari ada 2 orang perempuan yang akan muntah, sedang puasa ya.
sedang puasa akan muntah terus begitu, akhirnya dilaporkan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah datang. Setelah datang, siapkan tampan itu apa ya? Ya ember, silakan muntah. Ternyata muntahnya itu daging mentah, keluar banyak sekali. Maka sabda Rasul, iki mang sedina wong iki mang ngrasani ae. Ngoten lho. Ngoten lho. Dadi yang ngrasani ae akhirnya bosok munak-munak, akhirnya dikon muntah daging mentah itu. Lah ngrasani aneh. Ngrasani paling ora enek kancane, gak enek ngrasani jen. Kayak ngrasani. Lah ini berarti dek ini ku wis ngoten. Lah niki ana sing teko. Kalau sudah begitu bagaimana Mbah cara mengatasinya? Niki Andika. Bagaimana cara? Kalau sadar kita sedang ngrasani eling, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah aku nyapa terus ngrasani. Ngoten nggih? Dan istighfar saya terima, menyesal, lalu berjanji tidak ngerasani lagi, diikuti dengan bulan itu baru terima. Itu jelas katanya. Engko nek dilatih tidak rasa, ya Allah kita poso di ngerasani, wis mandek, kancane jangan ngomong, ayo istighfar itu cara mengatasinya ya. Jadi dalam Islam itu cara mengatasinya ada saja itu dengan istighfar itu aman dan Allah pasti mengampuni ya, pasti yakin. Jadi kita jangan sampai ragu ini boleh di ngapura Gusti Allah, yakin akan dimaafkan. Ngoten nggih, niku puasa khususnya. Niki karek dikoreksi awake dhewe nggih, koreksi. Aku umumnya apa aku wis khususnya apa cek umumnya. Cek gelek ngrasani aduh cek umumnya. Tapi enggak usah menyesal sebab itu urusan Gusti Allah. Enek loh sahabat yang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kalau sholat enggak bisa khusyuk. Kadang-kadang saya ingat dunia, kadang-kadang saya mengambang ke sana kemari. Itu bagaimana aja Rasulullah? Rasulullah itu langsung diam dan memandang sahabat itu sambil meneteskan air mata. Di akhir daripada ucapan Rasulullah, kalau kamu tidak mau sholat karena takut tidak khusyuk, yang menang setan. Jadi senajan gak khusyuk tetap sholat toh, tapi kadang-kadang kan khusyuk, kadang-kadang tidak, kadang-kadang khusyuk kadang. Lah yang sedang khusyuk itu tetap diterima oleh Allah. Ngono lho ya. Intine nek gak iso khusyuk, aku ora salat, aku ora iso khusyuk, jangan. Kalau sampai terjadi begitu, setan yang menang, ngono lho ya. Jadi tetep ae khusyuk. Apa maneh kalau bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu di samping pahalanya sampai 27, itu insya Allah orang yang berjamaah itu selama sholat dihukumi dia khusyuk semua. Mergane ngene, umpamanya ada 10 orang sholat berjamaah, imamnya nggak khusyuk, ternyata ada makmum yang khusyuk, 1 atau 2, makmumnya nggak khusyuk, imamnya khusyuk, maka akan dihukumi orang yang sedang sholat itu selama sholatnya khusyuk terus. Loh, lumayan toh, diusahakan. Ya, napa? Penak niku nek anu paling ora karo bojone, ngoten nyan paling ora karo bojone ibu-ibu, ngoten. Jadi intinya berjamaahlah, sebab berjamaah itu di samping pahalanya 27, tapi selama puasa akan dihukumi, selama sholat akan dihukumi dia itu selama sholatnya itu adalah khusyuk. Ngoten nggih? Nah, saat ini introspeksi umumnya apa khususnya? Kira-kira napa bro? Cik umumnya ya. Cik kadang-kadang ngerasani toh, tapi dengan tahun ini kita tingkatkan dengan kekhusyuan. Sedangkan yang tertinggi adalah khususil khusus. Khususil khusus di samping kelompok yang pertama, kedua, hatinya pun juga ikut berpuasa. Dia itu tidak ada iri, tidak ada dengki, dia selalu ingat akan hukum-hukum Allah. Ini yang tertinggi, yang khususil khusus. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari, lalu maksiatnya mulut dijaga, maksiat wajah dijaga, tidak ada upaya menuju kepada kemaksiatan, hatinya pun selalu bergetar, ingat kepada Allah, ingat akan hukum-hukum Allah. Lah niki sing tepak niki nggih. Tapi iso, yakin iso. Jadi ini ya paling ora sedina iso lah ya. Sesuk meneh, tapi itu enggak usah khawatir sebab sudahlah. Jadi Allah itu betul-betul Islam agama dermawan di sini. Jadi nggak usah wah ini aku gak poso aku ini aja. Terus gak usah ngelokne, gue tukang ngerasa gak usah awet di ngono gak penak nggih. Jadi kita latihan. Insyaallah sakit nggih latihan nggih mulai saniki. Niki sing kudu panjenengan amale kula pesen nggih. Jadi kita tingkatkan puasa kita umumnya ke khususia
khususnya ke khusus. Insya Allah sakit gitu. Ya saisane perintah dalam agama, dalam Islam itu kalau sifatnya perintah pasti diikuti mastata'tum sekemampuan. Tetapi kalau larangan tidak ada kata-kata mastata'tum. Kamu dilarang berzina, ya sekemampuan kamu, enggak dilarang berzina titik. Tetapi kalau silahkan kamu sholat sekemampuanmu. Jadi artinya itu ya biasakan sholat sebisa kemampuan, dalam arti kita ada upaya untuk khusyuk. Di dalam berpuasalah sekemampuan kamu. Tapi meskipun sekemampuan kamu itu kita tingkatkan dari umumnya ke khususnya, dari khususnya ke khusus. Jadi panjang pun atau walah puasaku di umumnya tetap puasa. Di situ sebabnya itu Allah itu tahu ini semuanya, itu tahu. Maka sampai hadis qudsi as-somuli wa ana jibi, ini goro-goro ngerti. Enek kok asline tekone bulan Ramadan munine marhaban asline kacel. Walah, awas kata-kata enggak sadar ya. Walah kok ya wis Ramadan nih. Ini asline kecewa datangnya Ramadan. Jadi untuk alhamdulillah Ramadan sudah tiba, ini bulan barokah, mudah-mudahan segala amal yang kita dilipat gandakan. Koton kita gak sadar, wah kok wis Ramadan neto. Lah niku asline gak seneng tekane Ramadan. Tapi gandeng tangga-tanggane padha poso, aku nek gak poso isin ngoten niku pada kelompok umumnya. Tapi tetep mau poso. Dadi wong gak seneng poso, tapi kok panggah poso karo Gusti Allah ya lumayan lah. Kowe gak seneng kok tetep poso. Dadi kan urusan saya lah yang akan yang akan memberikan jalannya. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini, nggih. Nah niki kita buka tanya jawab, nggih. Niki masalah ngeten iki kan nyantai. Monggo tanya jawab bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Bun, saya ingin bertanya tentang sholat raweh. Ketika kita berjamaah sholat di masjid, anak-anak sekarang ini kan modelnya lincah sekali ya, Mbah. Yang kecil-kecil itu loh, Mbah. Kemudian dia itu lari-lari sambil di depannya sajadah ibu-ibu misalnya begitu. Hari ini sudah diberitahu, ternyata kok masih terus saja lah. Bagaimana kita supaya tetap khusyuk, tidak terpengaruh oleh anak yang jalan-jalan lari-lari bungok-bungok nyusul gitu. Bagaimana cara kita menahan hati supaya tidak marah atau emosi begitu. Matur nuwun Mbah Bun. Terima kasih. Tadi sudah saya singgung, yang betul-betul bisa khusyuk itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk tingkatan kita itu memang sulit. Tapi ya itu kembalikan. Jadi pertama untuk khusyuk itu paling tidak waktu niat ya. Jadi waktu usoli sunatan tarawih itu paling tidak itu langsung kita khusyukkan. Baru kita ambiar neh. Dan itu lumrah. Lalu kembali waktu iya karena butuh iya karena saya kembali lagi hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu saja aku minta tolong wis hamjarne dan itu lumrah. Maka itu terus nanti juga waktu tahiyat itu umpamanya ya itu kita khusyukkan lagi amjarne, jadi itu lumrah. Yang perlu kami ingatkan yang bacaan yang wajib dalam salat itu pinten Bu? Berapa macam? Yang wajib dalam sholat itu hanya 5 ya. Satu, waktu mengucapkan Allahu Akbar. Niat ucapan Allahu Akbar itu harus diucapkan ya, satu. Yang kedua, waktu membaca Fatihah harus membaca Fatihah ya. Sabun. Yang ketiga, membaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku yang wajib. Terus bariku yang keempat membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang wajib. Tapi wa ala ali Muhammad niku sunnah. Yang wajib itu Allahumma sholli ala Muhammad.
Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, assalamualaikum warahmatullah. Yang menoleh ke kanan itu. Kalau yang ke kiri itu sunnah, yang wajib itu. Nah, dengan demikian kok dilarang enek cah cilik rame-rame ning yes, kita serahkan, kita sebisa kita khusyuk. Kami pesan ya, anak-anak sobat masjid ojo dilarang ya. Kita janganlah masjid itu untuk orang-orang yang tua renta, jangan. Anak kecil harus ditanamkan cinta kepada masjid ya. Tapi ya tetap kita tuturi, hanya kita sarankan itu bagaimana kalau anak kecil itu dikawal oleh orang tuanya masing-masing gitu. Ini ibunya itu anaknya, ibunya anaknya dituturi. Kula nate niku. Kula niku kadang-kadang nate kula kan nalika dinas niku kula kadang-kadang ngimami wonten penjara niku, nggih. Lah niku sadurunge niku ngomong kali anak kula sing nomor 2, le engko salate bareng karo malik-malik ya. Ngoten ngono. Basa dong ngimami kan niku narapidana niku kan nek pun poso niku taruhe kabine putih-putih bahkan haji dan sebagainya. Dilalah anak kula jerene salat karo maling tiba malingnya. Aduh gitu. Akhirnya malingnya itu langsung macan kayak malingnya gini sholat karo aku nggak niku anak kecil ya, tapi itu berat. Padahal kuliah di narapide niki nabi niki kula imam niku nek Jumat rumiyin tiap Jumat Pahing kula ngisi teng niku. Lah nek tarawih kula niku gelem ngisi teng niku napa niki wonten niku. Dados area alkohol pemerintahan bangsane di penjara, di Polres, terbagi di 521 niku area alkohol nggih termasuk teng niku terus teng masyarakat atas niki nggih kula nggih teng budi katen niku. Jadi intinya begitu, jangan dilarang Bu ya. Jadi kita ya sebisa kita khusyuk. Panjenengan dong niku mboten khusyuk, kancanira khusyuk, lumayan, ngaten nggih. Nyantai mawon, nyantai mawon. Nggih saged nggih, jangan dilarang anak kecil, hanya dituturi aja. Ojo pelayan to lele, ngoten. Tapi enggak usah dilarang. Masalahnya itu kita menanamkan cinta kepada masjid. Niku nggih. Mbok menawi wonten malih? Nggih monggo niku. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Pak Ustadz, pertanyaannya ada 2. Yang pertama yang saya tanyakan untuk salam yang terakhir itu apabila imamnya yang pertama mengucapkan salam itu apakah kita langsung atau menunggu salam yang kedua dari imam? Terus yang kedua misalkan ada teman ya Pak, kita kan berusaha kalau depan jenengan dawuh mengingatkan dalam kebaikan, apalagi kan ini puasa. Ya sempat kemarin tuh mengalami hal sama, kemudian atau mungkin ucapan saya yang menyinggung beliau itu kan beliau ya sedikit mengajak gibah gitu, terus saya kan bilang gini, sampun kita jaga saja hati kita masing-masing, itu urusan yang bersangkutan kan, semuanya itu Allah yang membolak-balikkan hati. Setelah itu tuh yang bersangkutan tuh seperti tidak terima, kemudian itu tidak seperti biasanya itu ada WA atau apa, sampai hari ini tuh pun tidak ada. Itu saya merasa sesuatu ngaten nyum saya bagaimana menyikapinya. Matur nuwun Mbah Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau umpama imam assalamualaikum sudah kembali itu langsung makmum langsung assalamualaikum, tidak usah menunggu assalamualaikum. Tapi seandainya menunggu pun juga nggak apa-apa. Yang jelas makmum itu tidak boleh mendahului imam, kunci. Tapi kalau terlalu lama itu makruh. Jadi umpama kita ruku atau kita sujud, imamnya sudah duduk, kita terlalu lama sujud, itu kena hukum makruh. Tapi kalau mendahului malah itu tidak boleh. Maka itu seperti assalamualaikum, imam sudah begini, lalu kita salam boleh, atau assalamualaikum itu baru itu boleh. Silakan aja. Yang baku tidak boleh mendahului imam gitu ya. Terus masalah tadi itu kan sama tadi sudah saya singgung ya. Jadi ada kakaknya yang merasa bersalah jalur ngapura, terus gak di ngapura. Tugas jenengan pun beres. Nek rumangsa pernah menyinggung itu tugas jenengan namun jalur ngapura. Soal di ngapura lan ora urusane DE, tapi penyen dalam hati harus merasa misalnya foto aku mengko ya tumindak ngono satu. Yang kedua wis aku tak gak ngono neh.
berjanji tidak boleh diikuti dengan perbuatan-perbuatan. Jadi jenengan ngalah dan sebagainya. Kalau toh nanti dia mau tidak mengampuni, urusan dia dengan Allah. Allah sangat murka ini. Permasalahannya apa? Allah saja Maha Pengampun, kamu selaku hamba kok tidak pengampun. Nah ini kamu telah sombong, ngaten nggih. Tapi sing muni ngono ben Gusti Allah dhewe. Jenengan gak usah muni ngono, pokoke luputku ngapuranen aku kok yo ngene wis aku gak bakal ngulangi nek pun ngoten napa. Terus panjenengan mengalami WA ngoten nggih, WA yang sejuk-sejuk saja dan sebagainya niku boleh-boleh saja. Dia mau menjawab atau tidak, jenengan selehne hati jenengan. Sebab tugas orang yang bersalah itu jaluk ngapura. Soal di ngapura lan ora urusane kono-kono kok akan berhadapan dengan Allah sendiri. Tapi mboten usah panjenengan ngomong nih, nek gak mbok ngapura kowe urusane Gusti Allah aja niku mangkel niku keke wis pokoke ngoten. Gampang nggih hasilnya Islam. Sampun siap. Terus niki sing kalau wonten malih ngajengi mboten. Nggih monggo nika nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah bapak saya. Bapak saya kan kena stroke. Sudah 16 tahun. Tapi kalau puasa kita sebagai anak dan sebagai ibu saya gitu kayak apakah ini namanya memaksa? Kalau kita tuh suruh bapak saya puasa. Jadi kalau seandainya sahur ya kita bangunkan, ayo Pak sahur gitu. Terus tapi nanti kalau kan kayak beolnya itu kan agak susah. Bisanya tuh kalau sambil minum 6 gelas gitu baru bisa beol. Jadi itu apa puasanya nanti harus dibayar atau bagaimana Mbak? Jadi apakah anaknya sama istrinya itu memaksa untuk bapak saya puasa? Sementara bapak saya juga kayaknya senang gitu loh kalau dibilangin Pak besok puasa ya gitu kayaknya happy gitu. Gimana ini Mbak? Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Niku pun panjenengan jawab dhewe asline. Jadi yang menentukan tidak kuat puasa atau kuat puasa yang bersangkutan. Dia happy dengan datangnya bulan puasa, tetap dilayani saja. Lah panjenengan membangunkan dan sebagainya bentuk ibadah, bentuk kasih sayang seorang anak kepada orang tua cukup berpahala besar. Jadi pun nanti jarang lagi. Kok nek panjenengan aku kok gak kuat poso. Lah ini panjenengan kudu poso Pak. Lah itu ya gak boleh. Ada gejala nek untuk poso nang suweneng niku nek niku nanti kula alami bapak kula piyambak. Bapak kula diapusi gak kena niku badhe sedo niku posone tenanan tapi kula kerasa nalika semen tasih teng Jawa Barat dados kula namung mirengaken cerita diapusi mergane anake ngesakne jawane Pak sampun magrib gong panjenengan belum anake duwe niat ngesakne bentang dahar Pak sampun magrib gong ngeten tapi mungkin pun magrib lagi krasa dhewe lha niku dados yang menentukan kuat dan tidaknya puasa biar orang tua jenengan kalau dia happy dan silahkan dilayani. Kula pesen nggih, aja ngasih enek niat ya bapak posoe ngene saja gak kuat batal. Awas. Ini nampaknya sudah mempermainkan. Nggih. Dadi ini wis aku tak poso iku dene gak kuat ya batal. Niku mempermainkan. Kita kalau niat puasa harus kuat itu saja lah, harus kuat. Ojo ngasih engko nek gak kuat ya berbatal. Awas. Kata-kata saiki lho iki sing kendhati rusak nggih. Wis to Pak, saiki sak kuate poso, saiki poso sahur. Kok nek jam 10 gak kuat ya batal loh. Itu yang gak boleh, nggih. Jadi harus. Lah niku kula mirengan beritane niki malah gembira. Pun diladeni mau nek ganjarane jenengan lumayan. Turun nek duwe bapak loro sing dadi open-openan. Kalau sampun 16 tahun lumpuh nggih. Niku awas kula pesen jenengan termasuk kaki semuanya ngopeni wong tua kuwi senajan kaya apa ketoke ahli swarga dadi ahli neraka gara-gara ucapan ini ya Allah aku ngopeni wong tuaku wis lumpuh 16 tahun kapan iki matine aku kesel niku neraka nggih tidak boleh dalam itu padahal dalam hati loh niku dalam hati itu nggih dadi niki ya Allah bapakku gak ada mati-mati aku yang kesel waleh aku ngopeni lalu lumpuh 16 tahun ya itu sudah ahli neraka niku ning malah niku sing ahli swarga penggawean penakne ngoten menawi badhe sare niku kok muni ya Allah jika pada hari ini ada orang yang berbuat dosa kepada saya tolong ampuni dah ya Allah kata-kata itu awake dhewe malah ahli swarga mbok menawa dina iki mang enek
nek sing wong sing rumangsa berbuat salah kepada aku, ampunilah ya Allah. Itu malah bagus. Jadi oke, ojo bisa-bisa awas. Kalau pesen sastu ya, pesen sastu ojo bisa-bisa niat. Pak wis waleh ngopeni setu jajan bisa duduk tulisan hati. Aku wis waleh aku ngopeni kapan matimu. Itu sudah ahli neraka. Itu pernah terjadi di Blabak itu. Blabak niku anake songo tapi basa bapake loro niku sing kepotokan sitok. Kula acungi jempol slamete panjenengan gelem ngopeni. Panjenengan kudu matur suwun kalian bojo jenengan. Supaya nek bojone ganggu, wong dulure akeh kok kowe to. Lah itu keganggu niku dilarang sing wedok lan anake mendukung. Lah ini berbahagia. Tapi kalau pesen nggih pun ngantos gadah kloten nggih. Lah niku sing paling sae nek masalah dimusyawarahne tenggene anak kabeh kok anak-anak Indo panjenengan tantangi piyambak. Biasane wong tuwa kuwi ngopeni anak 10 iso, tapi anak 10 ngopeni wong luwih terus itu gak iso. Niku rumus niku nggih, rumus ngoten ya. Tapi panjenengan betul cilik ati nggih. Dados panjenengan tetep tidak ada nilai memaksa sebab dia sing butuh. Tetap kita bangunkan, kita layani dan dengan penuh kesabaran. Ngoten nggih kalau kita cekap. Gitu wonten malih. Niku nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar hutang puasa tahun-tahun yang berlalu? Apa cukup dengan bayar fidyah? Dan ada teman yang sesama muslim yang bilang kalau sebaiknya dibayar puasanya. Sedangkan hitungan puasanya lupa juga, Pak, berapa hutangnya. Ampun. Semua perbuatan tergesa-gesa adalah perbuatan setan kecuali 5 hal. Yang satu, gadis yang sudah ketemu jodohnya harus segera dinikahkan. Yang kedua, tamu harus segera dihormati. Yang ketiga, punya dosa harus segera minta ampun, kan begitu. Yang keempat, orang mati harus segera dikubur. Yang kelima, punya hutang harus segera dibayar. Dan ini banyak wong sing ditang. Kudune nalika semono nggih, sing paling apik pomong diutang poso niki nggih, dibayari mungkin mulai tanggal 2 Syawal. Diniati loro, aku poso kodok sekaligus poso sunat Syawal. Pareng niku nggih, pareng. Tapi niat awas nggih, wajib kali sunah pareng. Tapi kalau wajib dengan wajib enggak boleh. Jadi aku ki niat bayar kodok Ramadan sekaligus aku niat sunat poso Syawal, itu pareng nggih. Lah pramila menika seharusnya itu harus segera dibayar. Lah saiki ngene, jirine kudu bayar fidyah oleh. Sing oleh bayar fidyah namung tiyang sekarang kelompok sekarang kalau nggih. Jadi orang yang tua renta cukup fidyah. Lah niki panjenengan pun termasuk tua renta bedan. Nek durung berarti pakai kodok. Panjenengan termasuk loro ki gak iso waras nang ora? Mboten. Berarti pakai kodok. Sing ketiga, panjenengan pekerja berat mboten. Sing termasuk pekerja berat termasuk masinis tukang becak mboten. Berarti kudu kodok. Panjenengan dong hamil atau menyusui enggak? Mboten. Berarti kodok. Ngaten nggih. Nek hamil dan menyusui itu boleh ya dibayar fidyah. Khusus hamil dan menyusui ada 2 pendapat, mengkodok dan membayar fidyah. Tetapi yang kuat cukup membayar fidyah saja. Dan ibu-ibu senang sing kedua. Tapi ada semua. Saya kan saya tunjukkan semua. So nanti kalau mau, tapi kudu mengkodok dan membayar fidyah monggo. Sebab memang ada pendapat begitu. Tapi pendapat yang kuat cukup membayar fidyah saja. Dan terus kata jenengan mau meninggali poso. Nek mboten termasuk 4 kelompok niku tetep dikodok. Lah terus aku pomo saiki lali. Utangku ke piro ya? 4 atau 5 ya. Niku dihukumi mon 5. Mboten aja 4. Engko nek 5 bae kok 4 sitok dibuang ngoten ndak wae iki. Teng akhirat, lha kok bae 5 padu 4 lek golek nyang ndi. Kaya niku lho poso Ramadan niki lho. Poso Ramadan. Jadi Menteri Agama sudah memutuskan Sabtu toh. Tapi ada yang protes, yang memulai itu seharusnya hari Ahad. Ini Menteri Agama harus bertanggung jawab di ngono ta. Lah kok yo dilala enek sing teko kali kula. Terus pundi Mbah sikape? Ya apik. Dadi rong wae poso kok poso wae. Alhamdulillah. Tapi nek wis poso gak poso lah kuwi ngono. Dadi gak era ngaten. Niku jawaban guyon godhok-godhok cowotan gak apa-apa niku. Dadi intine apa? Wis to nek masalah perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi. Awal itu gak usah melu-melu. Kula nate panggah salah satu ulama. Jadi
kita itu khilafiyah itu perbedaan pendapat. Itu ada yang berpendapat tidak bisa diselesaikan sampai hari kiamat. Nek kula saged perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan cara didiamkan. Aman selesai. Jadi pomo mati ini juga diutang. Mana lho? Nek gak iso beda pendapat tuh selesai nih. Oh berarti jenengan mati diutang. Ada urusan gak beres. Bisa diselesaikan perbedaan pendapat itu dengan cara didiamkan. Ya wis, lana amaluna walakum amalukum. Kalau sesama muslim nih, sesama muslim gunakan dalil lana amaluna walakum amalan kami, amal kamu. Itu gitu saja. Tetapi kalau muslim dan non muslim dalilnya lakum dinukum waliyati. Bagiku agama bagiku. Ini kok tapi sama muslim ngoten. Wis, ngoten nggih. Pun terjawab ndang dibayar mawon nggih. Tapi nek saniki mboten baik, mboten pareng dok poso Ramadan dong. Oh, akhirnya nek wajib ditambah wajib dadi sitok kok akhire tahun 2000 aku diutang 5, 2010 5 wis saiki tak baca 5 kali enggak bisa, nggih. Ngoten nggih. Tetapi kalau wajib dengan sunnah ada pendapat ulama yang mengizinkan, ngoten nggih. Kinten-kinten wonten malih. Sementara niki wau ngeten. Kula nyinggung toh, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ngoten nggih. Biasane wong niku tekoke ngene. Nek wis aku bertakwa terus entuk apa? Nggih mboten. Biasane sadar tinuku ngoten. Nek wis aku iso bertakwa, aku iso menjaga maksiat mulut, panca indera hati. Nah, aku jadi wong bertakwa terus aku bakal entuk apa? Ngoten ta bisane? Nggih mboten. Niki sing jawab Gusti Allah dhewe. Nek awake dhewe iso yang bertakwa di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan. Inna sak temene orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi satu. Jadi awal dhewe bakal dimuliakan oleh Allah. Kalau kita pada bulan puasa ini bisa menjadi derajat khusus, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Lajeng yang kedua dalam surat Maryam ayat 23 sing intinya kita akan dimasukkan ke surga Allah. Ngono ae. Dadi nek awake dhewe bertakwa, insya Allah dimuliakan, dimasukkan ke surga Allah. Lajeng Al-A'raf ayat 96 akan diberi kebaikan yang berasal dari langit dan bumi, gitu ya. Artinya diberi kebaikan, apa saja nggak tahu dapat gitu saja ya, kita nggak tahu. Terus yang kesekawan Al-A'raf ayat 35 terhindar dari rasa takut dan sedih. Sebab orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah menjauhi larangan kan ngoten toh? Termasuk larangan korupsi ya, ojo korupsi, Nah, sampai korupsi berarti dia bertakwa. Orang yang korupsi tidak akan memberi ketenangan. Mungkin di dunia dia bisa terlepas dari hukum, di akhiratnya nggak bisa, ngoten loh. Penak-penak mawon, nggih. Jadi ini Al-A'raf 35 terhindar dari rasa takut dan bersedih. Surat Al-Anfal ayat 29 dia akan memberi petunjuk dari Allah dan dihapus dosa-dosanya. Aman nggih. Jadi wong niku nek dihapus dari dosane aman. Kadang-kadang di ngapura dosane, kadang-kadang wong muni ngene, kok mek ngono. Lah itu malah salah. Orang itu kalau nggak punya dosa tidak ada alasan bagi Allah untuk masukkan neraka. Niku lho nggih. Lah wong nek gak dosa otomatis ganjarane akeh. Salat kan berarti kan tertib lan sak padukalane ya. Posone ya tertib semua. Jadi yang baku itu kita diampuni. Kalau kita diberi pahala banyak tapi tidak diampuni dosanya, kita sempat masuk neraka. Baru nanti ke surga. Maka itu diampuni dosanya itu pahala yang paling tinggi. Lajeng kalau Al-Anfal nggih, sakniki An-Nahl ayat 28 Allah akan selalu bersama kita, dalam arti kita akan selalu mendapat bimbingan petunjuk dari Allah. Niki pun nggih, dadine
wis tak jelasnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan orang sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu itu maksudnya kaumnya Nabi Musa, lalakum tatakun mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Nek wis bertakwa bakal itu apa pun beres. Ngoten ta? Dados 184 kalau tata cara berpuasa, 185 baru ada perintah puasa, 186 itu hanya bagaimana cara doa kita sudah dijabah. Kalau tata cara, kalau kesopanan berpuasa awali dengan puji-pujiannya, alhamdulillah, salat Nabi, baru inti doa. Nah, di situ supaya dijabah juga kita memintanya hanya kepada Allah. Semua perintah Allah dan larangan Allah, perintah Allah dilaksanakan sebaik-baiknya, otomatis sekemampuan. Lalu larangan Allah dijauhi 100%, lalu juga beriman pada Allah. Jadi dalam hal ini abad yang melaksanakan perintah Allah, sudahlah sekemampuan. Saisane, gak iso salat karo ngadeg ya karo lungguh, gak iso lungguh ya karo berbaring. Nek berbaring sirahe di apa? Di lor. Gak iso berbaring karo rumah, sirah di hitan. Gak iso karo rumah kedep. Kalau dulu ada yang bertanya bagaimana salatnya dengan kedep? Ya bisa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Kan ada ngatur kowe kok. Nggih niku pun salate niku nggih. Lah engko bar sami Allah liman kita kedep. Atau kedep niku itu bisa. Tapi niku perlu dipelajari nggih, senajan awake dhewe jek nom apa sih? Belajar sholat bagaimana dengan berdiri, dengan duduk, dan itu tetap kita harus tahu. Sebab kita nggak usah menunggu tua. Kadang-kadang jenengan mumet ngene angel sholat toh. Dan niku bisa sholat tayamum seadanya. Di sekitar tempat tidur kita itu sudah ada debu, tayamum sudah, setelah itu sudah silakan sholat dengan terlentang, mumah dan supaya bisa saja. Nek iso sirai diitan. Tapi nek gak iso hati kita saja kita hadapkan ke sana. Pernah dulu ada ya seorang kiai, saya sakit kebetulan rumah sakit, saya kebetulan besuk, lalu dia mengatakan, tapi nek dia ngaturi aku Pak Gampang, anu Pak Bun. Lah kok aku sirai kayak kulon, padahal nek salate nggih atine mondhep ning kulon. Cocok. Atine mondhep ning kulon. Ngoten lho. Dadi nek iso panjenengan sirah dietan, tapi nek krana di rumah sakit enggak usah kudu jalu diputer. Atine tidep ning kulon. Ngoten ta, cocok ngoten. Penak saja jadi makin tahu kita masalah agama Islam itu makin mudah jadi ora angel, oke? Dados sakniki nek panjenengan saged bertakwa bakal oleh niki dan kita berdoa pada bulan Ramadan ini kita harus bisa keluar sebagai pemenangnya. Artinya betul-betul berdampak kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi dalam ini ya nggak usah terlalu ideal gini-gini, sekemampuan. Tidak mungkin paling tidak derajat puasa diangen-angen niku saged insyaallah mutakin. Kalau kinten, mau ada yang ingin bertambah lagi, monggo silakan. Monggo. Nyantai. Sampun cekap, dados nek soal pasunatan lan sampeyan pun bahas niki sing kadang-kadang niki lho sing rusak pahala puasa. Leres nggih? Nggih ta niki. Apa angel to? Gak ngrasani lho niku lho. Wis ngono tok, Pan. Kula kinten kula cekapi semanten nggih. Jadi apa yang kami sampaikan kalau benar memang berasal dari Allah, kalau kurang benar mungkin kekurangan manusia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh niki donga pisan. Niki donga pisan. Kembali kita yakin pasti dijabah. Apalagi saat ini sedang berpuasa. Tidak berpuasa saja kita yakin dijabah. Al-Hadinah Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati bi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna
anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama pemelihara seluruh urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena di dunia kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Ya Allah, jadikanlah hidup kami untuk selalu berbuat baik, berbakti dan mengabdi hanya kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah mati kami untuk menghentikan semua dosa dan maksiat kami. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Jadikanlah kami ini orang-orang yang sukses, jaya dan bahagia, baik di dunia, di keluarga sampai di akhirat. Tan sampai katuk ridho lan mahfirah saking panjang cekapi sedaya kebutuhanipun, panjang tertepaken ibadahipun, panjang paling kemudahan segala urusanipun, panjang pelihara kesehatanipun, lan husnul khotimah akhiripun. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sukses dan bahagia selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.